Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang di rumah? Ya, Ibu harap kalian harus tetap sehat ya. Meskipun kita masih belajar di rumah, kita harus tetap semangat ya untuk mencapai cita-cita. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas mengenai rangkaian listrik, yaitu pada tema 3. Ayo buka buku tematiknya. Di tema 3 yaitu mengenai rangkaian listrik. Di dalam rangkaian listrik adanya besaran listrik. Besaran listrik ini harus kita tahu dulu apa yang dalam besaran listrik ini, apa saja. Ada 5 besaran listrik. Yang pertama itu adalah tegangan listrik, yaitu volt, disimbolkan dengan huruf V besar. Yang kedua, arus listrik, yaitu ampere, disimbolkan dengan huruf A besar. Terus yang ketiga itu adalah hambatan listrik atau yang dikenal dengan ohm. Ohm ini seperti tapal kuda simbolnya. Yang keempat, daya listrik, yaitu watt. Ya, dalam daya listrik ini adalah watt, simbolnya adalah W besar. Terus yang terakhir itu ada energi listrik ya, atau yang dikenal dengan joule atau joule ya. Kita simbolkan dengan huruf J besar. Nah, itulah besaran listrik yang harus kita ingat di dalam rangkaian listrik. Selanjutnya, pada rangkaian listrik nanti ada komponen listrik ya. Komponen listrik ini terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, komponen listrik yang menghasilkan arus listrik. Ingat, yang menghasilkan arus listrik itu contohnya apa saja? 1 itu adalah baterai, dan 2 itu adalah aki ya. Baterai itu akan menghasilkan arus listrik ya, karena baterai adalah elemen kering, sedangkan aki dia disebut sebagai elemen basah. Terus yang kedua, komponen listrik yang menggunakan arus listrik. Contohnya seperti saklar dan lampu. Ya, saklar ini sering kita gunakan untuk menghidupkan dan mematikan lampu, atau bisa menghidupkan arus listrik ya untuk bahan-bahan elektronik. Nah, terus ya, materi selanjutnya itu mengenai rangkaian listrik. Apa itu yang dimaksud dengan rangkaian listrik? Rangkaian listrik adalah hubungan sumber listrik dengan komponen listrik yang dirangka menjadi satu kesatuan, sehingga disebut sebagai rangkaian listrik. Apa saja satu kesatuannya ini? Ya, yang tadi, baterai, lampu, saklar. Nah ya, ada 2 macam pada rangkaian listrik ini, yaitu rangkaian terbuka ya. Nah, kalau kalian lihat gambarnya yang ini, rangkaian terbuka ya. Ciri-cirinya ditandai dengan tidak adanya arus listrik yang mengalir. Sehingga apa yang terjadi? Lampunya akan mati dan saklarnya terbuka, sehingga tidak ada arus listrik di situ yang mengalir. Terus yang kedua, itu adalah rangkaian listrik tertutup. Kebalikannya dari rangkaian terbuka, yaitu ditandai dengan arus yang mengalir ya, sehingga lampunya dapat menyala. Dan kalau kita lihat gambarnya, saklarnya ini akan tertutup sehingga arus listrik bisa mengalir ya ke kabelnya, sehingga lampu bisa menyala. Terus pada rangkaian listrik ini ya, ada yang dikenal dengan rangkaian seri dan rangkaian paralel dan rangkaian campuran. Untuk minggu ini Ibu akan menjelaskan 2 dulu, rangkaian seri dan paralel. Ya, rangkaian seri disusun secara berderet. Kalian lihat pada gambarnya,
Ya, apa yang maksud dengan berderet ini? Lampunya disusun secara berderetan, ya, tidak bercabang-cabang. Terus kabelnya tidak punya percabangan. Yang ketiga, arus yang mengalir itu sama besar. Ya, sehingga jika lampunya mati, maka lampu yang lain juga ikut mati karena arus yang mengalirnya sama besar, ya. Terus hambatannya juga lebih besar dan mengurangi biaya. Kenapa mengurangi biaya? Karena pemakaian kabelnya sedikit, sehingga energi yang diserap itu lebih kecil. Nah, itulah ciri-ciri dari rangkaian seri. Selanjutnya, rangkaian paralel. Nah, ada pun ciri-cirinya. Satu, disusun secara bercabang, ya. Nah, yang bercabang, apa yang dimaksud dengan bercabang sini? Yaitu lampu, ya, disusun cara bercabang dan kabelnya itu bisa dibuat bercabangan. Terus yang kedua, arus yang mengalir itu berbeda. Sehingga, ya, jika lampu satu mati, maka lampu yang lainnya belum tentu mati. Karena arus listrik yang mengalir bisa ke kabel berikutnya, ya. Makanya arus listrik yang mengalir itu berbeda. Terus menggunakan biaya yang cukup besar karena menggunakan banyak kabel, ya. Sehingga dalam pembuatan rangkaian paralel ini agak rumit. Nah, itulah materinya, ya, mengenai rangkaian listrik. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan mencoba membuat rangkaian seri dan paralel. Nah, mungkin dari itu materi dari Ibu, ya. Ibu harap kalian bisa cermati dengan baik mengenai rangkaian listrik ini, karena ini berkaitan dengan kehidupan kita yang sering kita lihat dalam menggunakan alat elektronik. Nah, cukup sekian dari materi dari Ibu. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.